Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanur Rahmatul Ummi dengan NIM 23136057. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan pemetaan permukaan bumi dalam skala kecil. Istilahnya surveying sendiri berasal dari bahasa Latin surrogare yang berarti melihat dari atas. Jadi, intinya ilmu ukur tanah adalah upaya untuk melihat permukaan bumi dari atas dengan melakukan pengukuran parameter-parameter penting seperti dimensi, posisi, jarak, luas, dan lainnya. Prinsip pengukuran dan sistem referensi. Yang pertama ada prinsip pengukuran. Pengukuran dalam ilmu ukur tanah atau surveying memiliki beberapa prinsip dasar yang digunakan untuk menentukan posisi, jarak, dan elevasi di permukaan bumi. Prinsip-prinsip ini melibatkan metode pengukuran yang presisi dan akurat. Berikut adalah prinsip pengukuran dan sistem referensi dalam ilmu ukur tanah. Yang pertama ada pengukuran sudut. Sudut diukur untuk menentukan arah garis dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Pengukuran ini dilakukan menggunakan alat seperti theodolit atau total station. Yang kedua ada pengukuran jarak. Jarak antara dua titik diukur secara langsung atau tidak langsung. Untuk pengukuran langsung digunakan alat seperti pita ukur. Sedangkan untuk pengukuran jarak tidak langsung digunakan alat elektronik seperti ADM atau total station. Yang ketiga ada pengukuran elevasi atau ketinggian. Elevasi atau perbedaan ketinggian antara dua titik diukur untuk menentukan kontur atau profil suatu area. Alat yang biasanya digunakan adalah water path atau digital level. Yang keempat, ada pengukuran koordinat. Menggunakan sistem koordinat tertentu atau kartesian atau geodetik untuk menentukan lokasi titik-titik dalam pengukuran. Alat seperti GPS atau total station digunakan untuk mendapatkan koordinat dengan akurasi tinggi. Sistem referensi. Sistem referensi adalah kerangka atau sistem koordinat yang digunakan untuk menginterpretasi data pengukuran dalam hubungannya dengan bumi atau permukaan lain. Ada dua jenis sistem referensi yang umum digunakan dalam ilmu ukur tanah. Yang pertama, ada sistem koordinat kartesian. Sistem ini menggunakan sumbu X, Y, dan Z untuk menentukan posisi titik di ruang 3 dimensi. Dalam pengukuran tanah, biasanya yang digunakan adalah 2 dimensi, yaitu X dan Y, untuk menentukan posisi horizontal, dan dimensi ketiga, yaitu Z, untuk menentukan elevasi atau ketinggian. Yang kedua, sistem koordinat geodetik. Sistem ini mengacu pada bentuk bumi dan elipsoid menggunakan koordinat lintang atau latitude, bujur atau longitude, dan elevasi atau altitude untuk menentukan posisi titik di permukaan bumi. Yang ketiga ada datum. Datum adalah model matematika yang digunakan untuk merepresentasikan bentuk bumi. Ada dua jenis datum yang sering digunakan. Yang pertama ada datum horizontal, digunakan untuk pengukuran posisi horizontal atau koordinat X dan Y, misalnya WGS 84 atau NAD 83. Yang kedua ada datum vertikal, digunakan untuk pengukuran ketinggian yaitu Z, misalnya AGM 96. Yang keempat ada sistem koordinat lokal. Dalam beberapa proyek pengukuran digunakan sistem koordinat lokal yang disesuaikan dengan area tertentu. Sistem ini lebih sederhananya dan sering diterapkan untuk proyek kecil yang tidak memerlukan referensi geodetik global. Selanjutnya ada penghitungan planimetris.
Penghitungan planimetris dalam ilmu ukur tanah berkaitan dengan pengukuran dua dimensi pada permukaan datar, yaitu menghitung luas, jarak, dan koordinat titik-titik di bidang horizontal. Penghitungan ini penting dalam menentukan posisi geografis dan untuk proyek pemetaan tanah yang tidak memerlukan data elevasi. Berikut adalah beberapa metode dan langkah dalam penghitungan planimetris. Yang pertama, ada pengukuran jarak dan koordinat. Pengukuran jarak antara titik pada permukaan datar bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, pengukuran langsung menggunakan pita ukur, total station, atau ADM. Yang kedua, pengukuran tidak langsung, yaitu menggunakan alat optis seperti theodolit, total station, atau GPS. Yang kedua, penghitungan luas. Penghitungan luas dalam planimetris melibatkan pengukuran luas area tertutup berdasarkan titik-titik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, penghitungan skala peta. Saat melakukan penghitungan planimetris, jika pengukuran dilakukan pada peta, skala peta harus diperhatikan. Skala peta adalah rasio antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Yang keempat, penggunaan software. Dalam praktik modern, penghitungan planimetris sering digunakan dalam bentuk software pemetaan seperti AutoCAD, ArcGIS, atau QGIS yang memungkinkan penggunaan untuk menghitung luas, jarak, dan koordinat secara otomatis berdasarkan data digital. Dengan input data dari hasil pengukuran, software tersebut dapat menghitung luas area dengan cepat dan akurat. Yang selanjutnya ada pengukuran jarak langsung dan tachymetry. Yang pertama, pengukuran jarak langsung. Pengukuran jarak langsung adalah metode pengukuran jarak antara dua titik menggunakan alat fisik tanpa bantuan peralatan optik atau elektronik yang kompleks. Beberapa alat yang digunakan untuk pengukuran langsung ini antara lain pita ukur, rantai ukur, atau alat pengukur jarak digital sederhana. Keunggulan dan kekurangan pengukuran jarak langsung. Yang pertama ada keunggulan, yaitu mudah digunakan dan tidak membutuhkan peralatan canggih. Dan yang kedua, biayanya rendah. Selanjutnya kekurangan. Ketidakakuratan bisa menjadi akibat medan yang tidak rata, ketegangan pita yang tidak konsisten, atau kesalahan penempatan alat. Hanya efektif untuk jarak yang tidak terlalu panjang. Yang kedua, ada pengukuran jarak dengan tachymetry. Tachymetry adalah metode pengukuran jarak tidak langsung yang menggunakan peralatan optik seperti theodolit atau total station. Untuk pengukuran jarak horizontal dan elevasi dengan cepat, metode ini lebih canggih dibandingkan pengukuran langsung dan sering digunakan di medan yang lebih sulit atau untuk jarak yang lebih jauh. Keunggulan dan kekurangan tachymetry. Keunggulan dan kekurangan tachymetry. Yang pertama, keunggulan. Cepat dan efisien untuk mengukur jarak di medan yang sulit atau area yang luas. Yang kedua, ada menghasilkan data yang akurat untuk jarak horizontal dan vertikal tanpa harus melakukan pengukuran jarak fisik secara langsung. Selanjutnya, kekurangannya membutuhkan keterampilan khusus dalam penggunaan alat optik. Biaya alat lebih tinggi dibandingkan metode pengukuran jarak langsung. Materi selanjutnya ada bearing, azimut, dan pengukuran sudut. Bearing adalah sudut yang diukur dari suatu garis referensi, biasanya utara atau selatan, ke arah suatu titik, dan dinyatakan dalam satuan derajat. Bearing selalu diukur dalam rentang 0 derajat hingga 90 derajat dari garis utara atau selatan, dan kemudian diikuti dengan petunjuk arah timur atau barat. Bearing menggunakan kuadran sehingga hasil pengukuran selalu dalam format kuadran utara, timur, utara, barat, selatan, timur, atau selatan, barat. Yang kedua ada azimut. Azimut adalah sudut yang diukur searah jarum jam dari arah utara seperti north, sejati north, ke arah titik tertentu di permukaan bumi.
dinyatakan dalam suatu derajat, berbeda dengan bearing azimut dihitung secara kontinu dari 0 derajat hingga 360 derajat. Yang ketiga, pengukuran sudut dalam ilmu ukur tanah. Pengukuran sudut dalam proses menentukan sudut antara dua garis atau arah yang diamati dari suatu titik. Pengukuran sudut dapat dilakukan pada bidang horizontal dan vertikal. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengukuran sudut dan dalam survei tanah, termasuk penggunaan alat optik dan elektronik. Selanjutnya ada poligon. Poligon dalam konteks survei tanah atau ilmu ukur tanah adalah suatu rangkaian titik-titik yang dihubungkan oleh garis-garis lurus untuk membentuk suatu area tertutup atau tidak tertutup. Poligon biasanya digunakan untuk mengukur luas, jarak, dan menentukan batas-batas wilayah pada survei pemetaan. Ada beberapa jenis poligon yang umum dalam survei, seperti poligon tertutup dan poligon terbuka. Yang pertama ada poligon tertutup. Poligon tertutup adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya bertemu, sehingga membentuk sebuah area tertutup. Poligon tertutup digunakan untuk survei batas tanah, menentukan luas wilayah, dan perencanaan tata letak proyek konstruksi. Yang kedua, poligon terbuka. Poligon terbuka adalah poligon yang tidak memiliki titik akhir yang sama dengan titik awal. Biasanya poligon terbuka digunakan untuk survei jalan, rel, kereta api, atau survei jalur utilitas seperti saluran pipa atau kabel listrik. Selanjutnya ada peta situasi. Peta situasi adalah peta yang menggambarkan kondisi atau situasi suatu wilayah secara detail dan komprehensif. Peta ini menampilkan elemen-elemen penting seperti bentuk lahan, bangunan, jalan, sungai, jaringan, utilitas, dan elemen lainnya yang relevan dengan tujuan survei atau pemetaan. Peta situasi digunakan dalam berbagai bidang termasuk perencanaan tata ruang, konstruksi, navigasi, dan pengelolaan lahan. Ciri-ciri peta situasi. Yang pertama, detail dan akurat. Yang kedua, skala besar. Yang ketiga, simbolisasi dan yang spesifik. Yang keempat, topografi. Fungsi dan tujuan peta situasi. Yang pertama ada perencanaan tata ruang, yang kedua survei dan pemetaan, yang ketiga navigasi dan panduan, yang keempat pengelolaan lahan. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari alat ilmu ukur tanah. Yang pertama, penentuan posisi dan jarak. Ilmu ukur tanah berfungsi untuk menentukan posisi titik-titik di permukaan bumi dengan akurat melalui pengukuran jarak, sudut, dan elevasi. Pemetaan yang kedua ada pemetaan dan penggambaran batas wilayah. Digunakan untuk membuat peta, menetapkan batas lahan, serta mendokumentasikan elemen fisik suatu wilayah, baik alami maupun buatan manusia. Yang ketiga, aplikasi yang luas. Ilmu ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti konstruksi, perencanaan tata ruang, infrastruktur, pengelolaan lahan, dan proyek teknik sipil. Yang keempat, penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi seperti GPS, total station, dan theodolit untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan efisiensi kerja di lapangan. Yang kelima, konsep dasar. Melibatkan konsep seperti pengukuran sudut, jarak, azimut, bearing, dan triangulasi untuk menghasilkan data yang digunakan dalam pemetaan dan survei tanah. Sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.